Dear listener, kita berlanjut kembali. Tentunya Anda para calon-calon pengusaha ataupun juga yang baru belajar ya, membuat satu bisnis. Bisnis itu tidak selalu kategorinya langsung besar begitu, tapi bisa dimulai dari sangat sederhana. Kalau sarannya dari Pak Christian ini apa? Selaku pihak yang sudah membangun banyak hypermart ya. Gitu yang besar-besar gitu. Kalau konsentrasi ke yang kecil-kecil gimana Pak pendapatnya? Ini lebih rumit kah begitu? Membangun sebuah bisnis, beberapa klien saya memang yang mengalami permasalahan, yang kita lihat permasalahannya dipilah ya. Apakah dia ketika memulai itu dia masuk ke bisnis itu karena pilihan atau karena terpaksa. Yang terpaksa dulu ya. Yang terpaksa itu begini, dia tidak menyukai bisnisnya, orang tuanya memulai dari kecil, lantas membesar, mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang sangat tinggi, bahkan ke luar negeri. Ketika orang tuanya sudah mulai tua, sudah ingin istirahat, kan harus ada yang meneruskan. Nah, yang meneruskan ini biasanya tidak memilih untuk masuk di bidang itu, ya, apapun pilihannya, apakah supermarket, apakah toko fashion atau apapun, segala macam bisnis berlaku ini, dia tidak memilih, tetapi harus meneruskan. Biasanya jauh lebih berat dibanding yang satu lagi, masuk ke bisnis itu karena pilihan, karena memang dia memilih, karena dia suka. Minggu lalu di salah satu calon klien itu memilih, dia memilih melanjutkan bisnis orang tuanya. Di antara 4 saudaranya, dia aja yang milih. Dia yang memilih. Dia itu bilang, warisannya tuh. adik saya sudah nggak mungkin. Dia bilang dua-duanya udah dokter, yang satu baru lulus dan masih ingin melanjutkan studi di negara lain. Tetapi dia melihat bahwa dia suka bisnisnya, ya, dia juga tidak ingin melihat orang tuanya yang sudah tua masih bekerja keras. Dia bilang dia akan take over. Sehingga dalam pembicaraan itulah saya melihat bahwa, karena ketika saya berkomitmen untuk membantu seorang klien, saya tanya dulu apakah ini pilihan bisnis dia. Kalau itu pilihan, jauh lebih kemungkinan untuk berhasil jauh lebih besar dibanding mereka yang menghadapi suatu bisnis karena kecelakaan, boleh dibilang ya. Kecelakaan itu kan tidak memilih, dan tiba-tiba dia mendapatkan karena warisan, padahal dia tidak suka. Bukan hanya itu, dia tidak menguasai. Jadi masalahnya bertambah terus dari tidak suka, tidak menguasai, lantas harus bagaimana gitu kan. Nah, pada saat itulah mereka biasanya mulai mengalami masalah, kemudian membutuhkan bantuan. Tetapi saya yakinkan sekali lagi ke mereka, jika tidak menyukai, jauh lebih berat untuk memperbaiki. Ya, apalagi kalau bisnisnya mulai mengalami masalah, sukai dulu. Nah, apakah kesukaan itu bisa dibangun? Menurut saya bisa. Kita ada kan orang yang tadinya nggak suka, biasa saja terhadap bisnisnya, tetapi lantas menyukai. Nah, kalau dia sudah menyukai bisnisnya, menurut saya itu jauh lebih menolong. Kalau orang sudah tidak suka, kan kita ajarin apapun dan tidak mempan, tidak ada yang masuk kan. Oke, jadi memang suka, cinta, hobi gitu ya. Ini yang basically, meskipun itu meneruskan usaha keluarga ya Pak ya. Oke. Tapi kadang-kadang memang ada empatnya juga berkolaborasi ya Mbak Eti ya. Ada kan beberapa UMKM kita yang tergabung di Galleria seperti itu ya. Contohnya Batik Harni ini udah generasi kedua. Saya lihat orang tuanya cukup pintar gitu loh. Jadi mungkin dari kecil memang anaknya udah diajarin seneng juga gitu kan. Jadi begitu dia besar, ya sudah dibagi-bagi. Yang satu ngurusin produksi, yang satu keuangan, yang satu pemasaran, yang satu apalagi gitu kan. Dan saya lihat berjalan cukup baik. Tapi kembali lagi tetap
Pak Kris kayaknya nggak mudah gitu loh. Tetap ya untuk orang-orang seperti itu perlu pertolongan orang konsultan. yang memang ahli, semacam konsultan untuk membentuk suatu manajemen yang baik gitu, di mana mereka tinggal menjalankan. Karena kembali lagi benturannya juga keras saya lihat. Jadi kadang-kadang berbenturan terus nanti baik lagi gitu kan. Nah itu juga kan mempengaruhi produksi mereka kan. Gitu. Jadi memang kita nih yang UKM seharusnya sadar gitu loh. Sadar dalam artian apapun itu bentuknya kita harus tertib. Lebih baik lagi mulai tertib pada saat kita mulai. Ketimbang sudah melangkah maju terus baru kita terpikir untuk membereskan manajemen kita. Jadi sebelum kita melihat permasalahan yang ada di luar, kompetitor dan lain sebagainya, internal kita udah beres belum sih gitu ya. Betul. Kadang-kadang ini yang menghambat langkah kita gitu. Saya pikir 90% UKM kita hal-hal yang dihadapi hal seperti itu. Karena saya juga menghadapi hal yang seperti itu gitu loh. Jadi saya nggak bilang saya ini enggak gitu, karena memang itu by proses gitu loh. Ternyata mengerti itu perlu waktu. Kalau kita nggak banyak bertanya, kalau kita tidak banyak berinteraksi dengan banyak teman, banyak orang, akhirnya kita bodohnya kelamaan gitu loh. Ya, Mbak Era sendiri gimana nih? Batik Muda ini usaha keluarga atau gimana? Ya, sebenarnya awalnya sih kayak review Batik Muda baru dilahirkan 9 Maret 2011. Jadi hampir menginjak 1 tahun. Jadi awal mulanya pimpinan kami yaitu Ibu Yanti, beliau memang sangat cinta batik. Mungkin ketika berproses pada saat dia bisnis trip keluar, ada rasa kesel karena apa, di sana itu batik itu begitu sangat laku, tapi ternyata pemiliknya itu bukan orang Indonesia. Karena berdasarkan dari itu akhirnya beliau yang membuka bisnis baru di dunia batik. Karena kita juga sangat cinta batik, jadi memang semua produk kita 100% itu dari batik proses, batik tulis, batik cap, ataupun kombinasi antara cap dan tulis. Print kita tidak ada. Enggak ya? Cap dan tulis, bahkan kombinasi antara cap dan tulis. Itu seperti itu. Kalau boleh melihat range harganya berapa sampai berapa itu? Kalau range untuk harga pakaian jadinya sih kita masih ada di 200. Kalau di butik kita masih ada yang harga 200. Cuman kalau udah main ke Dep Store kita minimal mungkin taruh yang 550 sampai range 3 juta kita juga 3 juta ada. Ya. Oke. Dan itu pasti ada ya pangsanya ya. Alhamdulillah ada. Karena sekarang ini juga banyak istilahnya bahasa kita kan, kita tetap butuh fashion retail, pemain retail, department store yang modern. Mungkin kita agak sulit mengedukasi mereka bahwa batik tulis kenapa range harga bisa sekian, kenapa bisa sekian. Kita sangat beruntung karena ada departemen store khusus yang fokus untuk industri batik seperti Galeria Jakarta salah satu contohnya, dan beberapa pemain lain. Harapannya sih kedepannya kayak Galeria Jakarta ataupun Pendopo Anjani ya Bu ya, itu lebih banyak tersebar di mall-mall yang sangat ramai trafficnya, sehingga mempermudah kita untuk ada di mana-mana istilahnya seperti itu. Jadi kalau katakanlah Mbak Eti ada yang tanya ini kenapa bisa sampai 3,5 juta, kenapa sih sampai 10 juta? Wong gini-gini aja gitu kan. Ya itu SPG kita harus tahu barang. Kalau mereka berjualan ya Pak ya, kalau mereka nggak bisa ngerti apa sih barang yang mereka jual, gimana orang akan beli. Jadi mereka harus bisa cerita kenapa harga ini bisa segini tingginya gitu kan, kenapa harga ini jauh lebih murah. Kan sebetulnya secara kasat mata aja kita bisa lihat ya. Oke deh, kalau batik kita kalau kita baru susah membedakan mana tulis, mana cap, mana printing, mana ini itu beda gitu. Tapi secara jahitan aja misalnya kan jahitan yang memang rapi, butik, maklon akan berbeda dengan yang jahitan-jahitan yang garment yang istilahnya konveksi ya. Karena kalau konveksi itu biasanya di size juga nanti nggak sama. Kita lagi ngebahas size juga nih. Jadi size antara penjahit A dengan penjahit B, M-nya itu kadang-kadang berbeda gitu kan. Kadang-kadang pembeli di tempat kita mereka protes katanya, kok nggak sama sih, ini jadi bikin bingung katanya gitu. Ternyata saya dapat info tadi kita ngobrol ya sama Pak Kris juga dengan Mbak Riri kan, ternyata mango yang sudah segitu besarnya pun beda-beda size-nya gitu loh. Emang iya. Padahal kan harusnya ada standarisasi. Udah beda. Ya saya pernah coba juga ya produk tersebut gitu ya. Beda ini aja apa sih istilahnya model ya. Itu udah beda loh. Kok yang itu M muat, yang ini kok S, kok ini oblok-oblok gitu loh. Jadi memang
Kenapa nggak standar gitu? Kadang-kadang kalau baju wanita memang nggak bisa disamain. Baju yang modelnya baby doll dengan yang model-model baju kerja itu akan berbeda gitu. M-nya dia mungkin Mbak Riri pakai M-nya baju kerja masuk, tapi untuk baby doll bisa pakai S misalnya karena yaitu dia bentuknya kan longgar gitu ya. Tapi yang paling gampang yang bisa kita ukur adalah pakaian pria gitu loh. Kadang-kadang penjahit A dengan penjahit B itu akan M-nya tuh akan berbeda. Nah, ini hal yang seperti ini kalau di Galeria Jakarta ataupun department store yang isinya teman-teman UKM, kayaknya kita lebih gampang menjelaskannya karena kan suppliernya beda-beda Bu, kita akan bilang gitu ya. Tapi kalau sekelas Mango itu kan satu brand yang dibawa gitu loh. Sayang bener kalau mereka nggak punya standarisasi gitu. Iya, oke. Ini koreksi juga mungkin ya Pak Kris ya untuk produk-produk lain terutama yang jualan online. Jadi kadang kita sangat lebih interesting gitu ya dengan melihat antara foto sama aslinya bisa beda warna. Bagus banget. Ya kalau beda warna masih inilah ya. Tapi kalau sudah beda size ini yang dikembaliin nggak bisa gitu kan. Sementara jadi nggak kepake dong kan gitu masalahnya. Kembali kan bisa, tetapi jadi mahal sekali kan karena kita harus menanggung ongkos kirim bolak-balik. Terus begitu dicobain, kok masih nggak cukup juga. Waduh, udah wassalam ini ya. Karena ada juga yang size-nya SSS super small gitu kan. Kayak Mbak Eti ini S mungkin masih kegedean gitu loh Pak Kris. Ya kan? Oke deh listener, nanti kita berlanjut ya. 0815 1034 1034 untuk Anda.